dapat kilat tapi tak sempit. Berdiri tegak walaupun sulit, termampu bersaing silakan panggil gas. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Nah, gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Parah sekali kan? Coba deh saya tanya, apa manfaat dari joget-joget seperti itu? Apakah itu bisa memberikan solusi bagi masyarakat? Bagaimana ketika tantangan ekonomi ke depan? Bagaimana ketika bahan-bahan pokok sulit? Apakah semua itu bisa dijawab dengan cara joget-joget seperti itu? Tidak kan? Apalagi Pak Prabowo ini kan sudah berumur, sudah 72 tahun. Cobalah, gak usah seperti itu, joget-joget seperti itu. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya sekarang coba deh diingat-ingat kembali apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi. Beliau kan menyampaikan, mari adu gagasan dan ide, bukan adu joget-joget atau gemo-gemoan seperti itu. Ya sekarang adu gemo-gemoan ini kan cuma gimmick doang. Gak ada manfaatnya sama sekali buat masyarakat. Gak ada manfaatnya sama sekali buat rakyat. Semua itu hanya gimmick untuk menutupi kelemahan Prabowo dan Gibran. Kalau kita bicara kampanye, tentu saja kita bicara soal program-program. Ada satu program yang sering mengganggu saya, yaitu program yang sering dicetuskan oleh Pak Prabowo tentang makan gratis. Makan siang gratis buat para siswa, buat anak-anak sekolah. Kenapa mengganggu pikiran saya? Karena ini memang program yang mau dicobakan. Diteriakkan oleh Pak Prabowo, diteriakkan oleh Gibran untuk makan gratis. Apa benar program ini bisa jalan? Kita lebih butuh pemberdayaan ekonomi agar ekonomi masyarakat meningkat, bukan melulu dikasih makan. Karena yang dikasih makan gratis, yang diberikan makan secara cuma-cuma, itu kebanyakan ya pada akhirnya tidak menghargai itu. Dan ujung-ujungnya makan gratis ini tidak otomatis menghapuskan kemiskinan, tidak otomatis membuat orang jadi lebih sehat. Kenapa? Karena ketika anggaran yang sedemikian besar, maka ada anggaran-anggaran lain, anggaran untuk program lain yang dikorbankan. Dan ujung-ujungnya memenuhi program makan gratis, akhirnya kesejahteraan masyarakat untuk program-program yang lain jadi terganggu. Yang paling utama sebetulnya adalah bagaimana misalnya pertanian kita lebih digalakkan. Food estate lah, itu yang harus berhasil. Kalau food estate nggak berhasil, tapi cita-citanya memberi makan gratis, lah makanannya dari mana? Dari impor. Kan belanja lagi. Sama kayak kita belanja pesawat bekas. Masa prestasinya belanja-belanja melulu? Kalah dong sama mama yang setiap hari cekot Shopee. Tim suksesnya Prabowo Subianto hanya jual gimmick gemoy, ya, karena mereka tahu capresnya tidak punya ide dan gagasan untuk bisa memimpin negara sebesar Indonesia. Makanya mereka tuh jual gemoy-gemoy. Padahal Prabowo itu udah nggak pantas dibilang gemoy, ya, karena udah tua, nggak ada lucu-lucunya, nggak ada menggemaskannya. Ini jual gimmick gemoy-gemoy, udah tahu capresnya udah tua dan aki-aki. Bilang gemoy-gemoynya di mana? Udah nggak pantas, ya, udah nggak pantas banget gitu loh. Apa visi misinya Prabowo Subianto? Apa gagasannya untuk membesarkan negara ini, untuk mensejahterakan negara ini? Nggak ada. Selain makan siang, selain minum susu. Kalau mau kasih makan siang dan minum susu, pakai uang pribadi. Jangan mengandalkan anggaran negara. Siapapun juga bisa melakukan itu, ya. Tolong ya kepada tim sukses Prabowo Subianto, jangan jual-jual gimmick. Jualah ide dan gagasan untuk bisa memajukan bangsa dan negara kita ini. Terus terang saya meragukan keseriusan para mahasiswa memperjuangkan demokrasi. Misal saja saya baca bahwa ada gerakan aliansi mahasiswa di Jogja melawan politik dinasti. Mereka gunakan baju kaos bertuliskan Republik Rasa Kerajaan. Ini ironis sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja. Ya, politik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Gubernurnya adalah Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang menjadi gubernur karena garis keturunan. Ini ditetapkan melalui Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Pertanyaannya, kenapa mahasiswa diam saja?
menyaksikan politik dinasti yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi ini? Apakah mereka takut? Atau memang gak paham apa arti politik dinasti? Karena tim ses Eyang Prabowo sekarang ini beramai-ramai ngajarin relawan dan pendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud soal cara berkampanye. Kata mereka nih, ini kata mereka loh ya. Kata mereka, pendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud supaya berhenti membongkar keburukan dari Pak Jokowi. Supaya berhenti membahas Mahkamah Keluarga. Supaya berhenti mengorek cawe-cawe dari Ibu Iriana di urusan politik dan Pilpres 2024. Kalau memang benar hasil survei Mas Ganjar dan Prof Mahfud turun gara-gara para pendukungnya terlalu bersemangat membongkar-bongkar keburukan dari Pak Jokowi, membahas Mahkamah Keluarga, dan mengorek-ngorek cawe-cawe Ibu Iriana di urusan politik dan Pilpres 2024. Kalau itu memang benar, mengapa mereka tidak membiarkan hasil survei Mas Ganjar dan Prof Mahfud semakin anjlok lagi? Mengapa mereka jadi sibuk sendiri memberikan saran supaya kita berhenti membongkar keburukan dari Pak Jokowi, supaya berhenti membahas soal Mahkamah Keluarga, supaya berhenti mengorek cawe-cawe dari Ibu Iriana di urusan politik dan Pilpres 2024? Kita patut curiga. Kita patut curiga bahwa mereka sebetulnya benar-benar tertekan akibat adanya pembongkaran keburukan dari Pak Jokowi. Akibat terus-terusannya masyarakat membahas soal Mahkamah Keluarga. Jangan-jangan ya, angka survei Eyang Prabowo dan Mas Gibran benar-benar anjlok gara-gara semua itu. Kita jangan ciut sama gertakan mereka. Teruslah berjuang buat memenangkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Ya, jadi kalau konsultan politik Prabowo saat ini mencoba untuk membranding Prabowo itu dengan sebutan yang menurut mereka itu adalah sebuah kelucuan. Misalnya mereka ini mengatakan bahwasanya ya Prabowo itu adalah gemoy, kemudian Prabowo itu sering joget-joget dan lain-lain. Ya, semua itu hanyalah upaya untuk menutupi karakter dan watak asli dari Prabowo Subianto, yang mana memang orangnya ini dikenal suka marah-marah dan temperamental. Bahkan mungkin teman-teman semua juga masih banyak yang belum tahu ya, bahwasanya Prabowo ini juga pernah menggebrak-gebrak meja di hadapan para ulama. Coba bayangkan saja, lah ini kan ngeri sekali kalau menurut saya. Masa ya calon presiden RI, calon presiden Indonesia, tapi watak dan karakternya seperti ini? Lah ini kan memalukan sekali kalau menurut saya. Jujur saja ya, saya gak bisa membayangkan betapa tidak berakhlaknya ketika di hadapan para ulama, para kiai, Prabowo ini masih berani untuk menggebrak-gebrak meja. Prabowo yang latar belakangnya militer malah kehilangan ketegasannya dengan joget-joget itu dan bangga banget disebut gemoy. Padahal menurut teman saya, arti gemoy itu adalah gemuk letoy. Bu Mega malah jauh kelihatan lebih muda dari Prabowo meski usianya beliau itu jauh lebih tua. Pidato Bu Mega yang bicara di depan para relawan Ganjar Mahfud itu jelas-jelas membakar semangat orang-orang yang hadir di sana. Ketika Bu Megawati menemukan tanda-tanda bahwa Orde Baru akan bangkit lagi, dia keluar dari kandang bantengnya dan mulai memimpin perlawanan. Tanda-tanda bangkitnya Orde Baru, rezim yang dulu dilawan oleh Bu Mega, mulai terlihat ketika pemerintahan yang sekarang memakai cara-cara yang sama dalam membungkam demokrasi. Tanda-tandanya itu mirip banget, seperti pengerahan alat negara, merusak Mahkamah Konstitusi, dan menggunakan hukum sebagai alat untuk menyandera banyak tokoh politik dan banyak pejabat. Bangkitnya Orde Baru itu sangat berbahaya. Orde Baru itu punya prinsip pembungkaman demokrasi, karena demokrasi itu menghalangi absolute power. Dan absolute power itu bisa merusak banyak segi pemerintahan dan negara, seperti merusak hukum, mega korupsi, dan nepotisme yang berdasarkan keluarga dan kroni-kroninya. Jadi saya mengikuti arahan Bu Megawati, meski saya itu bukan kader PDI Perjuangan. Karena baru di Pilpres sekarang ini, situasi bahaya ini jauh di atas masalah siapa calon presidennya, tetapi fokus pada terancamnya demokrasi kita. Andaikan tidak ada Ganjar dan Mahfud, saya pilih Prabowo. Tapi kalau ada Ganjar dan Mahfud,
Masa saya harus cari yang lain? Paket komplit. Ini saya bukan karena saya benci dengan Prabowo atau Gibran. Gunakanlah akal yang jujur, yang sehat. Masa yang begini masih mau ditolak? Tapi kalau begini, saya bingung. Saya ini Jokower. Jujur saya ini bingung ini hari. Kenapa negeri jadi begini? Jangan maaf loh. Karena ini Gibran anak presiden, terus kita anggap Gibran ini Jokowi. Ya jauh dong. Ilmu tuh nggak bisa diwariskan. Ini kalau terjadi sesuatu pilpres nanti, apa nggak saya khawatir? Ini pilpres yang terburuk nih. Kenapa? Ada bau-bau melanggar konstitusi. Saya nggak ingin selama hidup saya itu saya berpihak kepada yang tidak benar. Saya lebih senang bersama orang yang kalah. Semoga Anda semua tolong gunakan pikiran Anda dalam memilih pemimpin. Kalau saya melihat secara jujur saya harus menggunakan akal sehat, bukan karena saya kebencian dengan Prabowo atau Pak Gibran atau yang lain. Ini demi negara, saya harus katakan, tidak ada alasan saya untuk menolak Pak Mahfud dan Pak Ganjar memimpin negeri ini. Kalau itu di situ ada 3 calon. Dari sini terlihat ada bau-bau kelicikan yang berjalan di dalam sistem. Soal anggaran, keamanan, dan backingan. Kita kebayang siapa yang paling diuntungkan oleh sandiwara yang besar. Gak mungkin ribuan orang itu gerak sendiri tanpa dikendalikan. Gak mungkin. Gak mungkin gerombolan itu manut-manut saja tanpa diinstrukturi. Kekacauan ini adalah tanda bahwa 2024 mengandung banyak sekali aroma busuk. Jelas sumbernya adalah akal bulus dan nafsu politik. Sebenarnya masyarakat udah paham. Mata kita semua udah terbuka lebar. Bahwa tanda-tanda kecurangan dan keculasan semakin jelas. Bahkan dari tingkat yang tinggi sampai level desa. Bahkan para kepala desa dan perangkat aja dimobilisasi. Nggak kebayang politik kebusukan macam apa yang beredar di desa-desa. Belum lagi perangkat hukum, sistem, dan sumber daya negara. Saya mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Laporan yang saya terima antara lain ada dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Alat peraga sosialisasi capres cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP kepada aparat keamanan, baik itu TNI, Polri, serta aparatur sipil negara dan birokrasi, juga KPU dan Bawaslu, hendaknya bersungguh-sungguh menjaga netralitas. Sebagaimana pula Presiden sudah berulang kali mengatakan, menegaskan sikapnya bahwa pemilu akan berlangsung netral. Tidak boleh ada kecurangan. Tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu. Dan tidak boleh ada pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya. Sesuatu yang diperoleh secara tidak baik tidak akan memberi berkah dan kebaikan. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR kan boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju.
Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Saya pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana. Anies Baswedan adalah yang terbaik dan paling baik-baik sebagai calon pemimpin di negeri ini. Alam semesta memberikan dukungannya kepada kita. Hingga betapa besarnya dan betapa beratnya rintangan itu, insya Allah kita akan mampu melewati itu, saudara semuanya. Kita akan mampu melewati itu, dan insya Allah kita akan membawa kemenangan kepada pasangan kita ini. Pasangan kita, amin. Pasangan kita, amin. Insya Allah. Harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Maka kalau kalian pendukung saya, haram hukum yang membawa isu sara. Haram hukum. Kita sudah lelah dengan isu itu. Kita menjadi bangsa yang terbelah. Dan untuk mengembalikan susah. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anies, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anies. Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Nah, itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret, kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuman itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Siap kawal kasus Ahok, siap penjarakan Ahok. Takbir, takbir, takbir. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Betul. Betul. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap. Tangkap si Ahok sekarang juga. Lagi. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Anies, ibunya Arab, bapaknya
Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiaannya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies. Nasbi mengingatkan rakyat bahwa Anies kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Apakah ini rasis? Menurut saya tidak. Menurut saya justru ini nasionalis. Seperti di Pilkada DKI dulu, mereka juga ketol ingatkan warga DKI bahwa Ahok itu Cina. Lihat, Cinanya Ahok selalu dibawa-bawa. Bahkan sampai terang-terangan ajak ganyang bantai Cina. Jadi sah-sah aja kalau Hasan Nasbi bilang Anies itu kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Lah, mereka juga dulu begitu. Kalau Cina dianggap bukan pribumi, sementara Arab dianggap pribumi, itu baru namanya rasis. Rasis biadab itu. Kalau Cina bukan pribumi, Arab juga bukan. Hasan Nasbi cuma mengingatkan, pilih presiden yang primitif saja. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. DKI Bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan.
Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Kalau Anda tanya saya jadi presiden, saya hari ini jadi presiden juga saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Karena saya udah kenyang dari DPRD tingkat 2, dari pengusaha, DPRD tingkat 2, bupati. Bupati itu paling kerja bener, paling ngerti tuh soal daerah seperti apa. Sampai hari ini portofolio saya lengkap sampai ke BUMN. Saya pernah legislatif, pernah eksekutif. Tapi nggak usah andai-andai gitu kan. Tapi kalau saya hari ini jadi saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Ya Anda nggak usah khawatir. Kita nggak bisa hindari ada orang memanfaatkan soal SARA untuk kampanye. Apalagi untuk menjatuhkan kita yang dikategorikan sebagai minoritas. Tapi bagi saya, ketika kita ada turun ke masyarakat, masyarakat juga bisa membaca, bisa merasakan mana yang tulus, mana yang tidak. Jadi ada guyonan gini dari teman-teman saya, bahwa saya itu bukan cuma double minoritas, tapi triple. Artinya apa? Udah turunan Tionghoa, Kristen, dan katanya terlalu jujur di pemerintahan. Jadi itu nggak disukain. Ini triple katanya. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Ini ada satu sosok yang sangat sederhana. Di situ adalah Pak Mahfud MD, cawapres dari Pak Ganjar. Itu saya ingin utarakan, ini orang ini apa? Gak bisa disamakan dengan yang lain. Kita semua tahulah siapa sih Pak Mahfud ini. Mau semuanya lah. Saya yakin orang untuk sulit untuk mengatakan Pak Mahfud itu orang buruk atau orang jelek. Semua orang akan mengatakan tanpa lintas suku, lintas agama. Nah di sini saya cuma mau jujur aja lah. Saya nggak ada kepentingan apapun. Saya cuma mau lihat maslahat bangsa ini. Ada di situ satu figur yang saya kagumi. Keberadaannya apa? Mewajibkan saya itu untuk berpihak kepada dia, sekalipun tanpa embel-embel apapun. Karena apa? Ini orang saya lihat track recordnya baik sekali. Mungkin sedikit di negeri ini ada orang seperti dia. Mungkin ya satu kali lah atau dua lah. Nah ini kita tahu keberaniannya. Belum lama dia diperagakan di DPR. Seorang Mahfud menghadapi segitu banyak orang DPR dengan santun, dengan kaku. Ada lagi perkataan dari Gus Dur mengatakan apa? Gus Dur menjulukin Pak Mahfud itu sebagai peluru tak terkendali. Dan itu terbukti. Kenapa Pak Mahfud? Kejadian satu hebat, menangkap gubernur Papua. Itu jasa Pak Mahfud. Kedua, pengungkapan kasus TPPU 34T. 3. Pengejaran kasus korupsi Setia Novanto hingga berhasil masuk penjara. Saat menjabat Menteri Pertahanan berani membantah keinginan Amerika Serikat. Pengawalan kasus cicak versus buaya saat dirinya menjabat MK. Pembongkaran kasus BLPI, pembongkaran kasus Asabri, pembongkaran kasus korupsi satelit, pembongkaran kasus Sambo hingga Sambo masuk penjara. Ini Pak Mahfud. Jadi ini bukan orang beli kucing dalam karung. Tiap ada Pak Mahfud itu seperti apa? Masalah itu bisa apa ya, direspon dengan ada nanti solusinya. Itulah Pak Mahfud. Dalam sisi keislamannya dia tuh Islamnya apa? Humanis, enak. Lah negeri ini harus humanis. Karena negeri ini apa? Berfalsafah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak boleh ada satu orang memasang kehendak ingin mendirikan negara satu agama ataupun itu. Dan Mahfud bisa menjelaskan dengan apa? Dengan literatur agama. Jadi sudahlah. Lah inilah Pak Mahfud. Negeri ini cuma satu, penegakan hukum aja. Kalau hukum itu jadi tegakkan, selesai negeri ini. Negeri ini rusak karena apa? Penegakan hukum nggak ada yang benar. Pilih kasih. Ya contohnya aja, ada kemarin ketum partai apa itu? Korupsi minyak goreng. Kok terus beritanya hilang? Apa ditukar dengan cawapres? Saya nggak tahu. Ini rakyatnya cuma bertanya. Jadi menganggap bahwa hukum ini bisa dijual beli, tergantung siapa penguasanya. Ini orang emang dilahirkan dari prestasi dirinya. Jadi emang prestasi datang dari dirinya sendiri. Inilah yang dibilang orang bijaksana. Kalau orang cuma dompleng orang tuanya supaya dirinya terhormat, itu licik, itu kosong. Ini Pak Mahfud. Jadi dengan Pak Mahfud ini saya melihat apa?
Saya sulit untuk memilih yang lain. Saya berasa berdosa kalau tidak mendukung dia. Kenapa? Tuhan udah kasih orang baik. Kalau kita nggak pilih, jangan salahkan Tuhan kalau besok negeri ini amburadul. Ini bukan kebencian, saya cuma semata Pak ingin negeri ini baik. Inilah Pak Mahfud yang tadi saya ceritakan tadi. Saya kenal dia. Saya jalan pernah sama mereka, sama Pak Mahfud. Saya lihat ini dari ujung kepala, ujung kaki. Ini orang kok sederhana betul. Pernah saya tanya, Pak, waktu Bapak periode kemarin itu, Bapak nggak menjabat presiden, sudah berapa menit dirubah, Bapak kecewa apa enggak? Enggak. Bayangkan, sudah beli baju putih, sudah pamit sama ibunya, tidak jadi itu pencapresan. Tak masalah lah sudah, dia bilang. Tapi dia sekarang dipilih lagi. Umumnya, orang kalau mau jadi cawapres itu harus punya partai, punya duit banyak. Nah, ini Pak Mahfud seorang diri non partai, nggak punya duit. Tahun kemarin dicalonkan, dibatalkan. Kok bisa ditukar ini tahun ini periode ini? Tanpa dia harus menjilat, mencari-cari, punya duit. Alhamdulillah Ibu Megawati instingnya bagus, bisa menunjuk orang baik ini. Dan dicapreskan kali. Ini saya anggap apa? Sekalipun belum menang, ini sudah menang. Inilah keberadaan Pak Mahfud ini. Saya bukan di sini Pak, bukan kebencian dengan partai lain. Bukan dengan mau saya benci dengan Prabowo atau dengan kita, enggak. Saya mau bicara apa adanya, ini nurani saya nggak ada kebencian. Sekalipun dengan Pak Jokowi, mungkin dialah presiden yang pernah saya banggakan, yang saya perjuangkan. Cuma ini hari saya mungkin berpihak kepada Ganjar dan Mahfud. Karena dua orang ini saya perhatiin hampir sulit mau dicari kesalahannya. Ada mungkin dia salah satu kecil lah, nggak prinsip. Kalau dibanding yang lain mungkin saya masih melihat di sini lebih baik. Masih bisa negeri ini bisa menerima orang baik. Tapi alangkah baiknya kita pilih Pak Mahfud untuk menjadi pemimpin yang akan datang. Saya yakin pada dirinya dia bisa menegakkan hukum. Dia seorang dari bawah dan dia akan membela rakyat kecil. Bagaimana orang kalau membela rakyat kecil sementara dia nggak pernah dari rakyat kecil? Ya susah dong. Istilahnya apa? Orang ini hidup dari bayi kaya. Besok dia gimana mau bisa merasakan pedihnya orang miskin? Bagaimana orang lapar? Nggak bisa. Jadi emang pemimpin itu harus dari nol dulu. Riwayat hidup nol. Pilpres 24 ini kita santai aja. Jangan ada kebencian. Bawa santai. Kita pilih yang terbaik. Kalau pandangan saya akan tetap melihat Pak Mahfud itu yang terbaik. Dan Pak Ganjar. Dua-dua ini yang saya pikir figur yang masih mendekati lebih baik timbang lainnya. Tentunya apa? Punya kemampuan, punya integritas, punya segala. Punya kedekatan juga sama Tuhan. Semuanya lah. Istilahnya kalau bilang apa? Itu paket komplit. Terima kasih. Assalamualaikum. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun
jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan